Selamat pagi. Setelah sebelumnya kalian mempelajari tentang terbentuknya ikatan kovalen, hari ini akan kita lanjutkan materi mengenai kepolaran ikatan kovalen. Polar artinya kutub. Nah, ikatan kovalen dapat berupa ikatan kovalen polar, berarti dalam hal ini dia punya kutub positif atau negatif, dan ikatan kovalen non-polar. Untuk kegiatan psikomotor pada topik ini, lakukan aktivitas ilmiah yang ada pada buku paket kalian halaman 62. Seperti yang lalu, rekam saat kalian mempraktekkannya, lalu jawab pertanyaan dan diskusi, serta buatlah kesimpulannya. Ditulis di buku latihan, lalu foto dan submit di tempat yang telah sediakan. Jadi ada dua ya, video dan foto laporannya. Nah, apa yang menyebabkan suatu senyawa bersifat polar maupun non-polar? Ada dua hal. Yang pertama, pengaruh perbedaan keelektronegatifan terhadap kepolaran ikatan kovalen. Nah, berikut ini adalah tabel skala keelektronegatifan dari skala Pauling. Lihat nilai keelektronegatifan masing-masing unsur ada di bawah unsur tersebut ya. Oke, jika dilihat dari perbedaan keelektronegatifannya, kita bahas yang pertama yaitu ikatan kovalen polar. Atom-atom yang membentuk senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jadi antar atom tentu memiliki perbedaan keelektronegatifan. Terjadinya pengkutupan muatan karena pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan lebih dekat ke salah satu atom. Kita ambil contohnya pada molekul HF. Setelah kalian lihat tabel skala keelektronegatifan di halaman sebelumnya tadi, nilai keelektronegatifan dari hidrogen adalah 2,1 dan fluorin adalah 4,0, sehingga perbedaan keelektronegatifannya adalah 1,9. Nah, dari sini karena dia memiliki perbedaan keelektronegatifan, maka molekul HF dikatakan memiliki ikatan kovalen yang bersifat polar ya. Jadi kalau kita lihat dia terjadi pengkutupan karena elektronnya lebih cenderung lebih banyak di F, maka dia memiliki kutub yang bersifat atau bermuatan negatif ini ya. Kemudian hidrogen karena elektronnya lebih sedikit di sekeliling hidrogen, maka dia cenderung membentuk muatan positif, sehingga ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen polar atau berkutub ya, kutub positif, kutub negatif. Berikutnya ikatan kovalen non-polar. Jika molekul yang memiliki keelektronegatifan relatif sama dan pasangan elektron yang digunakan bersama berada di antara dua atom secara merata, maka senyawa kovalen tersebut bersifat non-polar. Nah, atom-atom non-logam berikatan dengan sesamanya dan membentuk molekul diatomik. Ikatan yang terbentuk tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan atau perbedaan keelektronegatifannya 0. Contohnya pada molekul H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Kalau kalian lihat FClBrI2 ini adalah golongan 7A atau golongan halogen, sehingga dapat dikatakan golongan gas ini dalam bentuk bebasnya di alam, molekul gas-gas ini dia berbentuk diatomik dan ikatan kovalennya adalah non-polar. Jika kita kembali ke skala keelektronegatifannya, saya ambil contoh yang pertama tadi adalah gas hidrogen atau gas H2, berarti terbentuk antara atom H dan H, hidrogen dengan hidrogen, sehingga perbedaan keelektronegatifannya H2,1 dikurangi H2,1, sehingga perbedaan keelektronegatifannya 0 atau dia tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan, sehingga molekul H2 dapat dikatakan ikatan kovalen yang terbentuk dari molekul H2 ini adalah
ikatan kovalen non-polar karena tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan atau nol. Kepolaran suatu molekul dinyatakan dengan suatu besaran yang disebut dengan momen dipol atau mu. Rumusnya mu sama dengan Hi kali R. Mu di sini adalah momen dipol, satuannya D. Kemudian Hi adalah muatan, satuannya kolom. R adalah jarak dua inti atom, meter. Kemudian jika jumlah momen dipolnya sama dengan 0, maka senyawa bersifat non-polar. Sedangkan jika jumlah momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka senyawa tersebut bersifat polar. Hal yang kedua menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen polar dan non-polar yaitu pengaruh bentuk molekul terhadap kepolaran molekul. Pada beberapa molekul poliatomik, kepolaran juga ditentukan oleh bentuk molekulnya. Contohnya, ikatan kovalen antara atom C dan Cl, jika kita lihat dari tabel skala keelektronegatifan tadi, ternyata antara C dan Cl memiliki perbedaan keelektronegatifan sebesar 0,5. Sehingga ikatan kovalen ini adalah polar ya, antara atom C dan Cl. Namun, ini saya bold, lalu warnanya saya bedakan kuning sehingga untuk diperhatikan ya maksud saya. Namun jika C dan Cl membentuk molekul CCl4 karbon tetraklorida, molekulnya bersifat non-polar. Mengapa? Karena atom C berada di tengah dan secara simetris, ini juga saya bold dan warna kuning, secara simetris mengikat keempat atom Cl. Maka menyebabkan tidak ada pemisahan muatan sehingga dipol atau kutub tidak terbentuk. Jika kita lihat dari struktur Lewisnya ya seperti ini. Jika gambarnya nggak jelas di video ini, silahkan lihat PowerPoint-nya. Jadi atom karbon di sini dia memiliki elektron valensi 4, ini yang titik. Kemudian Cl elektron valensinya 7 sehingga saat dia membentuk struktur Lewis seperti ini, kita lihat bentuknya simetri. Jadi tarikan dari Cl atas, kiri, kanan, dan bawah adalah sama. Di sekelilingnya elektronnya semuanya bersifat 8. Sehingga kalau kita bandingkan dengan yang non-polar tadi sebelumnya, ya ini tidak ada perbedaan. Gambarnya berbentuk simetris. Sehingga walaupun ikatannya bersifat polar, yang ini tadi ya, yang pertama, polarnya ini adalah dari perbedaan keelektronegatifan antara C dan Cl, ikatannya bersifat polar, tetapi molekulnya bersifat non-polar. Jadi molekul saat dia membentuk CCl4, berarti namanya sudah molekul, ini seperti ini gambarnya, sifatnya adalah non-polar karena elektronnya tersebar merata atau simetris. Ya, antara atas, bawah, kiri, dan kanan simetris atau merata. Contoh senyawa lain yang memiliki bentuk molekul simetris dan bersifat non-polar yaitu metana, CH4, BH3, BCl3, BF3, PCl5, dan CO2. Ini hanya contoh ya, jadi tentu saja pasti masih banyak yang lain. Nah, jika kita lihat dari gambarnya, gambar struktur Lewisnya, dapat pula dikatakan pada molekul-molekul tersebut tidak terdapat pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak terikat antara dua atom ya, tidak ada PEB di sini, sehingga molekul seperti ini juga menjadi salah satu contoh terbentuknya ikatan kovalen non-polar, jadi tidak ada PEB. Nah, pertanyaannya sekarang silahkan dijawab. Bagaimana dengan CHCl3 ya? Jadi ini C, nanti kalian gambarkan sendiri struktur Lewisnya. C elektron valensinya 4, lalu Cl elektron valensinya 7, lalu hidrogen elektron valensinya 1. Sehingga jika digambar, silahkan digambar di sini nanti struktur Lewisnya bagaimana, lalu dapat kalian jawab apakah CHCl3 bersifat non-polar juga.
Berikutnya, senyawa akan bersifat polar jika pada atom pusat dari molekul senyawa tersebut terdapat pasangan elektron bebas atau PeB, sehingga bentuk molekulnya menjadi tidak simetris. Nah, berikut ini adalah contoh senyawa yang bersifat polar. Perhatikan struktur Lewis dari senyawa amonia, NH3, PCl3, H2O, dan Cl2 berikut. Kita mulai dari yang NH3 ya. Ini kalau kita lihat gambar struktur Lewisnya, dia tidak simetris karena di sini N mengikat hidrogen, sementara yang 2 di sini dia tidak mengikat, sehingga ada pasangan elektron bebas di sini. Begitu juga dengan PCl3, tidak simetris karena satu pasang elektron bebas dari P di sini tidak mengikat Cl. Nah, begitu sehingga asimetris bentuknya. Nah, untuk H2O dan OCl2 kalau kita lihat sekilas simetris ya, karena ini ada seimbang gitu ya, H2 lalu 2, kemudian ini oksigennya 8. Begitu juga dengan OCl2, tetapi pada H2O dan OCl2 di sini ada pasangan elektron bebas. Nah, adanya pasangan elektron bebas itu adalah salah satu indikasi bahwa senyawa tersebut bersifat polar. Nah, seperti itu, sehingga H2O dan OCl2 ikatannya bersifat polar atau molekulnya bersifat polar ya, senyawa yang bersifat polar. Oke, itulah materi kita hari ini. Silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soalnya. Selamat pagi.